Selamat malam Bu Agustin, perkenalkan nama saya Farhan Nasib. Ada di sini ya Ibu. Kali ini saya akan sedikit memaparkan rekayasa keselamatan koridor di Jalan Kaligawe ya. Di sini ada ringkasan eksekutif proyek ya Bu. Yang pertama adalah urutan nadi logistik dan kerawanan. Jadi koridor Jalan Kaligawe yang merupakan jalan arteri nasional rute 1 di Kota Semarang menuju ke Demak merupakan rute logistik utama pantai utara Bu. Jadi rute utama logistik pantai utara Jawa dengan beban ganda. Di sini yang pertama adalah volume kendaraan angkutan barang ya, yang kebetulan muatannya sangat berat dan padat. Yang kedua, kerentanan dari bencana pesisir berupa rob yang kronis dan penurunan muka tanah yang sangat cepat. Selanjutnya di sebelah mana ini, berarti kanan, itu ada metode kuantitatif dan hasil dari studi saya, dari laporan saya. Jadi berdasarkan dari laporan yang sudah saya buat dan sudah saya kumpulkan berupa tugas project, itu ada 2 poin. Yang pertama, penentuan super black spot di segmen 2, yaitu depan RSI Sultan Agung dengan skor EAN-nya mencapai 290. Nah, yang kedua adalah blueprint keselamatan integratif melalui intervensi rekayasa melalui intervensi rekayasa struktur dengan pengumpulan data modern dan riset sipil lebih lanjut. Selanjutnya kita lihat di sebelah kiri atas, ini merupakan urgensi koridor Jalan Raya Kaligawe ya. Yang pertama adalah signifikasi spansial dan ekonomi. Jadi Jalan Raya Kaligawe berfungsi sebagai pintu gerbang utama atau primary gateway. Primary gateway untuk apa ya? Primary gateway untuk logistik dari Semarang menuju ke Demak, begitupun sebaliknya. Tidak cuma dari Semarang untuk menuju ke Demak, begitupun dari Semarang untuk menuju Kudus, Pati, dan sampai terhubung ke Surabaya. Lalu untuk arus lalu lintas di Jalan Raya Kaligawe ini sendiri kan, di situ merupakan arus lalu lintas heterogen, didominasi oleh truk tronton, kontainer, dan sepeda motor komuter. Artinya di situ lebih dipadati oleh truk tronton, kontainer, dan sepeda motor masyarakat sipil. Selanjutnya di bawah sini, di bawah kanan ya, itu adalah interaksi destruktif multifaktor. Artinya apa? Sebentar ya. Di sini tertulis tingginya fatalitas kecelakaan itu bukan hanya sekedar dari kesalahan pengendara, tetapi merupakan resultan daripada daripada interaksi simultan antar kejenuhan lalu lintas. Di sini rasionya mencapai 0,88. Tidak hanya itu, di sini juga disebabkan oleh kontras dimensi kendaraan. Jadi dari truk tronton dan trailer dengan kendaraan sepeda motor yang ada, itu kontras dimensinya cukup lumayan besar. Kemudian ada juga faktor dari deformasi struktural aspal akibat faktor alam. Jadi dari banjirop dan hujan itu sendiri kan, aspal kan sering terdeformasi, jadi jalannya tidak bagus atau berlubang-lubang. Selanjutnya di atas, ini adalah ancaman aerob dan beban odol. Ada 3 poin. Yang pertama adalah dampak sanitasi air laut. Dampak sanitasi air laut artinya adalah
karena di sini memakai bahasa yang sangat-sangat teknikal dan saintikal ya. Saya akan jelaskan lebih sederhana menggunakan bahasa bayi. Jadi genangan air rob itu dia menyebabkan partikel-partikel aspal itu mudah terpecah sehingga menyebabkan aspal itu dia menjadi tadi ya tergerus dan permukaannya tidak rata atau banyak lubang karena dibebani oleh muatan-muatan yang berlebih yang odol ini tadi. Selanjutnya yang kedua itu ada destruksi beban odol. Destruksi beban odol itu apa artinya Bang Messi? Nah, yang kedua ini dalam bahasa bayi artinya ketika truk-truk dengan muatan overload dan overdimensi itu kan sangat berat, menginjak aspal basah yang digenangi oleh air rob, itu dia akan mengakibatkan lubang-lubang di aspal itu menjadi sangat dalam. Jadi deformasi plastis di partikel aspalnya itu semakin besar, jadi lubangnya itu semakin dalam dan aspalnya rusak, bahkan bisa sampai terkelupas. Dan durasinya itu sangat cepat, biasanya dalam hitungan hari atau mungkin dalam hitungan jam jika intensitas beban yang diterima oleh aspal itu tinggi, itu bisa hancur dan terjadi lubang-lubang yang membahayakan pengendara ya. Nah, yang ketiga ini adanya konflik ruang dan fatalitas. Apa sih artinya konflik ruang dan fatalitas? Di sini dituliskan bahwa kalau jalannya berlubang, itu kan memaksakan pengendara motor untuk mencari jalan yang masih bagus. Artinya dia akan memilih jalan dan bisa meliuk-liuk spontan atau mencari jalan yang lebih layak untuk dipijaki. Nah, sangat memungkinkan dia berdekatan atau berhempitan dengan truk logistik yang dimensinya sangat besar, raksasa gitu ya. Nah, dari situasi itu sangat memperbesar resiko kecelakaan terlindas oleh ban belakang maupun ban depan ya, karena kalau truk dengan dimensi yang besar itu sangat banyak blind spotnya, jadi resiko fatality-nya itu lebih tinggi ketika jalannya ketika jalannya sudah rusak, maka resiko fatality-nya semakin tinggi, seperti itu. Selanjutnya di sebelah mana ini? Kiri kah? Sebelah kiri saya ini ada bobot tingkat keparahan korban ya kan. Dari yang meninggal 12 meninggal dunia itu 12, luka berat itu 6, luka ringan 3, dan kerugian properti itu 1. Ini dimuat berdasarkan data yang ada di laporan saya. Kemudian untuk persamaan linear EAN-nya bisa dilihat sendiri di sini menggunakan rumus yang sudah saya tuliskan di sini. Kemudian di slide selanjutnya di sini ada jarak pandang henti yang aman atau SSD. Di sini mekanika kontak ban dan jalan, mekanika kontak ban terhadap jalan maksudnya, bisa dibaca seperti yang sudah saya tuliskan. Kemudian ada sebelah kanan saya ini ada formulasi jarak henti kinematika, dihitung menggunakan rumus ini. Kemudian menghasilkan di sini adalah peringkat zona black spot. Ada beberapa ada beberapa daftar berdasarkan perhitungan yang sudah ada, dengan antara lain dengan segmen simpang FO Kaligawe sampai Unisula itu dia merupakan tingkat 2 yang artinya kritis. Kritis di sini adalah tergolong tinggi tetapi bukan black yang dark gitu loh, masih ya bukan nggak wajar tapi masih tergolong sedikit nggak wajar. Selanjutnya yang kedua ada dari depan RSI Sultan Agung sampai Terboyo itu merupakan
per black spot, artinya sangat rawan terjadi fatality. Yang ketiga ada dari keluar Terboyo sampai dengan mana itu Simpang Genduk Barat, itu sekunder 3, artinya fatality-nya lumayan ada fatality, cuman masih mending lah. Yang dari Genduk Raya sampai Polsek itu sedang, artinya biasa-biasa saja tapi lumayan fatal. Yang ketiga adalah depan Polsek Genduk sampai Batas Sayung, itu waspada itu artinya tidak terlalu berbahaya tetapi masih membahayakan. Kemudian di sini ada klaster RSI Sultan Agung. Ini spesifikasi GIS hotspotnya ya. Jadi dia klasifikasi menurut tingkat bahayanya. Nomor 1 ada klaster RSI Sultan Agung. Nomor 2 klaster Simpang Terboyo dan klaster Simpang Genuk. Nah, kalau kita telaah dari akar masalahnya, di sini ada 2 bagian. Bagian pertama itu ada 3 faktor. Faktor yang pertama itu adalah stres kognitif roda 2. Jadi pengendara motor itu cenderung membahayakan karena dia tidak berjalan lurus, melainkan berjalan zigzag, mencari jalan yang lebih bagus untuk dilalui. Yang kedua ada kelelahan pengemudi truk. Jadi kebanyakan pengemudi truk itu dia mengalami over jam kerja sehingga mengakibatkan microslip. Itu menjadi kelelahan ya di nomor 2. Nah, di nomor 3 ini kembali kita singgung mengenai odol. Di sini odol itu sangat merugikan ya, terutama menurunkan efektivitas performa pengereman dari truk itu sendiri. Dan tadi yang merusak jalan ya. Nah, untuk bagian yang kedua, ini ada aspek jalan dan lingkungan. Faktornya ada 3. Yang pertama itu adalah malfungsi drainase samping. Jadi drainasenya banyak sedimen lumpurnya dan tidak dilakukan normalisasi, sehingga ya kapasitasnya menurun sampai di bawah 80%. Yang kedua ada abrupt vertical grade change, artinya transisi curam yang tidak homogen antara aspal lama dan peninggian rigid beton. Artinya itu ada kayak perbedaan elevasi antara aspal lama dan jalan perbaikan. Ya, itu cukup membahayakan kalau tidak smooth ya. Nah, yang ketiga ini kembali kita singgung dari kendaraan besar, truk muatan, truk tonton maupun truk kontainer, itu blind spot yang ekstrim. Jadi semakin besar dimensi truknya, itu semakin terbatas pandangan supir terhadap sekeliling truk yang dia kendarai. Jadi banyak sekali spot-spot yang tidak bisa mereka lihat dari roda kemudi. Nah, selanjutnya di sini ada dampak finansial dan kerusakan. Sebagai info, untuk di daerah Kaligawe sendiri itu dia penurunan muka air tanahnya 12 cm per tahun, itu sangat parah ya. Jadi laju amblesan tanah atau penurunan muka tanah itu maksimumnya terdeteksi di kawasan Genuk, Semarang Utara itu sekitar 12 cm per tahun. Itu wah, lumayan ya, lumayan parah. Nah, selanjutnya ada kerugian ekonomi makro, itu dari biaya sosial korban jiwa, biaya operasi kendaraan, kemudian dari delay logistik ya, karena kan kalau banyak kecelakaan dan macet tentu saja itu akan menjadikan delay pengiriman logistik. Nah, selanjutnya kita masuk pada rekayasa keselamatan fisik jalan. Nomor 1 opsinya adalah kanalisasi jalur LKSM. Maksudnya kanalisasi jalur ini adalah pembuatan jalur khusus untuk sepeda motor. Jadi pengendara sepeda motor dan kendaraan roda 4 itu dipisah jalurnya. Kemudian ada proteksi subgrade aspal. Di sini itu artinya dia
menggunakan aspal dengan fasilitas bagus. Tetapi kalau untuk sekarang saya lihat pas lewat sana sih sudah ada perbaikan dengan struktur rigid beton ya. Jadi itu lumayan lebih kuat dan tahan terhadap air. Nah, nomor 3 ini yang belum ada, perlengkapan jalan reflektif. Jadi belum ada marka jalan yang reflektif, sehingga kalau malam hari cukup lumayan masih membahayakan. Apalagi kan ketinggian elevasi dari jalannya itu kan dia berbeda untuk sekarang ini karena hanya satu arah yang masih dalam perbaikan. Jadi itu sangat butuh ini ya, perlengkapan reflektif jalan supaya saat malam itu membantu pengendara agar tidak tergelincir mungkin. Nah, di sini juga untuk selanjutnya ada modernisasi data IRSMS dari Polri. Caranya sebagai berikut ini, yaitu geotagging spasial presisi, standarisasi atribut penyebab, lalu integrasi lalu lintas instansi dari AP-Link ini harus dilakukan oleh instansi Polri ini ya. Kemudian ada material kekerasan, ada agenda penelitian sipil lanjutan, ada 2 agendanya. Yang pertama material kekerasan anti salinitasi. Artinya di sini adalah membuat aspal yang ketahanan terhadap airnya, terutama air laut, itu tinggi. Yang kedua ada simulasi mikro dan mekatonik, simulasi mikro, mekatonik dan tanah. Artinya pemodelan elemen ya untuk mengetahui jenis tanahnya dan bisa untuk merekayasa beban silt konstruksi di area tersebut. Nah, yang terakhir ada roadmap strategis untuk 2026 sampai dengan 2030. Di sini adalah 26 sampai 27 itu ada tanggapan darurat, yaitu berupa perbaikan ya yang sekarang sudah dilakukan, berupa penambalan atau penggantian struktur jalan itu sendiri. Nomor yang kedua di tahun 2728 ini ada struktur dan LKSM, artinya ya perbaikan struktur jalan dan pembuatan jalur yang tadi saya bilang disendiri-sendirikan. Yang 29 sampai 30 ini ada ketahanan iklim. Jadi perlu diriset apakah bahan-bahan yang dipakai itu sesuai dengan iklim di Indonesia, terutama di posisi pesisir yang rawan terhadap banjirop. Dan untuk 2030 ke atas di bagian kanan itu ada Smart It's and AI, implementasi AI terhadap flow atau jumlah kendaraan yang ada di jalan tersebut, dan teknologi e-tilang dan sanksi tegas untuk odol yang dilakukan otomatis by sistem atau etle ya sekarang ini. Saya kira presentasi saya malam ini cukup sampai di sini saja. Apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.